Nabi SAW menyatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca ayat-ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya. Di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu ghasyyathumur rahmah. Pertama, mereka dicurah-curahi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Musnad Ahmad disebutkan rahmat Allah 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih. Kasihnya tidak pilih-pilih. Maka dia berupa kasih yang diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya mencukupi untuk semua makhluk. Jin, hewan, tumbuhan, manusia, kesemuanya. Tanpa pandang bulu mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu bagian. 99 bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahim. Zat yang maha penyayang. Dan sayangnya tidak berbatas, tidak berbilang. Maka sayang itu diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sempurna dianugerahkan kelak di akhirat, di dunia dicicip-cicipkan. Yang kedua, wahafat sumul malaikah, malaikat menaungkan sayapnya. Sepanjang majelis memohonkan ampunan dan surga. Begitu majelis ditutup, a'raju wa sa'adu ilallahi tabaraka wa ta'ala, malaikat itu menghadap kepada Allah, melaporkan nama kita kepada Allah, memohonkan ampunan dan surga, dan tetap tinggal di sisi Allah, menunggu kita menghadapi yaumil hisab, untuk menjadi pembela kita. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, bermajelis ilmu seperti ini, maka turun sakinah, ketentraman ke dalam hati mereka. Kenapa tentram, Bu? Karena ingat kepada Allah. Majelis ilmu itu mengajak ingat kepada Allah. Karena rumus dunia itu sederhana. Ingat makhluk gelisah, ingat Allah tenang. Diingat makhluk gelisah, ingat Allah tentram. Kenapa? Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Allah lebih maha kuasa dari semua kesulitan kita. Allah lebih maha kaya dari semua hajat kita. Allah lebih maha dermawan dari semua permintaan kita. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut nama mereka dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mudah-mudahan kita lebih terkenal di surga daripada di dunia. Karena terkenal di dunia itu satu repot, dua sebentar. Seperti itulah dunia. Maka nikmat itu terkenal di langit, terkenal di surga. Dulu zaman Nabi Ibrahim hidup, yang kenal Nabi Ibrahim dikit apa banyak? Dikit. Dari yang kenal, yang sayang Nabi Ibrahim, dikit apa banyak? Lebih dikit lagi. Tapi hari ini, ribuan tahun sesudah beliau wafat, karena beliau dulu terkenal di langit, hanya soal waktu. Bumi dikenalkan kepada Nabi Ibrahim. Dan kalau sekarang ada 2 miliar muslim sedunia, katakanlah yang sholat 10%, 200 juta setiap hari yang mengucapkan kama sholai ta'ala, kama barok ta'ala, Masya Allah. Dulu, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, wa'adhin finnasi bil haji, hei Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana panggilanku sampai kepada mereka? Bagaimana mereka akan datang memenuhi panggilan itu, ya Rabbi? Kata Allah, tugasmu manggil, aku yang mendatangkan. Panggilannya Nabi Ibrahim saat itu bergema sampai hari ini. Kalau ingin memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, daftar di Jogja, sekarang berangkatnya 35 tahun lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayatnya pendek, kalimatnya ringkas,
tapi kata para ulama mengandung makna yang luas dan dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, innama, hanya saja, al-mu'minuna, atau orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah oleh kalian, baina akhawaikum, di antara dua saudara kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum, supaya kalian semua turhamuna, mendapatkan rahmatnya Allah. Ada 3 makpok, ada 3 poin penting di dalam ayat ini. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Pada kalimat ini, kalimat pertama ini dibagi dalam 2 pemahaman penting. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara, maka pertama pemahamannya adalah iman itu terjemah paling terlihatnya dalam hubungan antar sesama. Iman itu bukti-buktinya tampak dalam hubungan antar sesama. Itu pokok pikiran pertama dari penggalan pertama ayat ini. Pokok pikiran kedua, semua hubungan yang tidak didasarkan atas iman akan menjadi permusuhan. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Kata bersaudara bisa menggunakan kata ikhwanun, fa ikhwanukum fiddin misalnya. Tapi ayat ini menggunakan ikhwatun, taknya tak marbutoh, yang biasanya digunakan untuk menyebut saudara sekandung. Karena itu diikat oleh huruf tak. Taknya marbutoh biasanya taknis, menunjukkan perempuan. Ikatannya biasanya disatukan oleh rahim seorang ibu. Persaudaraan karena rahim seorang ibu biasanya disebut sebagai ikhwatun, saudara. Tapi ayat ini menggunakan tak marbutoh untuk menyebut persaudaraan bukan hanya karena rahim ibu, tetapi karena Allah. Menuntun kita pada ta'rif tentang iman. Al-imanu, kata ahlu sunnah wal jamaah, al-imanu tasdikun bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisani, mengikrarkan dengan pernyataan lisan, wal amalu, dan membuktikan dengan amal perbuatan seluruh anggota badan. Jadi iman itu membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan seluruh anggota badan. Itu definisi iman. Tetapi lalu para ulama memberi catatan. Namun, yang di hati tersembunyi, yang di lisan ada yang tega berdusta, dalam amal perbuatan ada yang kuat berpura-pura. Maka iman kita akan lihat dalam banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buktinya diletakkan dalam kualitas hubungan yang dijalin dengan sesama. Sehingga iman itu diterjemahkan menjadi aman, nyaman, manfaat. Maka salah satu sabda Rasulullah yang terkenal, al-mu'minu, yang pertama adalah man amina ghairuhu min lisanihi wa yadaihi. Seorang mukmin itu adalah yang sesamanya merasa aman dari gangguan lisan maupun tangannya.
Mukmin itu yang sesama merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi ukuran pertama, kita mukmin atau bukan, apakah ketika kita hadir sesama merasa aman atau merasa terancam? Iman itu nyaman. Maka dalam rangkaian hadis yang sama dengan yang tadi, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," ini yang paling terkenal, "falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini untuk nyamannya sesama, berkata itu bukan sekedar benar, tapi baik. Apa itu baik? Benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mendengarnya, berpahala bagi yang mengucapkannya. Manfaat, aman, nyaman, manfaat. Orang mukmin itu diumpamakan Allah dalam surah Ibrahim, ayat ke-24 dan 25. Alam taro kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik, iman yang baik, itu seperti pohon yang baik. Apa cirinya pohon yang baik? Satu, asluha sabitun, akarnya teguh kokoh menghunjam ke dalam bumi. Ciri pohon yang baik, pertama-tama akarnya teguh, akidahnya mantap. Wa far'uha fis sama', batangnya tinggi menjulang sampai cabang-cabangnya menggapai langit. Ibadahnya sahih sampai membuat dia terkenal di langit. Tapi apakah selesai sampai di situ ciri pohon yang baik? Tidak. Saking pentingnya ciri yang ketiga diletakkan oleh Allah di ayat berikutnya. Bukan di ayat 24, tapi ayat 25. Yaitu, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon yang baik itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Bahwa semua hal tentang iman, ukurannya kualitas hubungan dengan sesama. Bukti iman kalau orang itu aman, nyaman, bermanfaat. Bukti iman kalau orang itu aman, nyaman, bermanfaat. Semua hubungan kalau tidak berdasar iman, jadinya permusuhan. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, semua yang hubungannya akrab, mesra, dekat, intim, para kekasih yang sayang menyayangi di kehidupan dunia, yauma idin, pada hari itu, hari akhirat, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Nabi SAW menjanjikan, satu, halawatul iman, orang akan mereguk manisnya iman kalau mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Dua, mimbar-mimbar cahaya dan naungan Allah pada hari kiamat. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah dalam hadis qudsi, akan aku beri naungan bagi mereka pada hari tiada naungan selain naunganku. Akan karuniakan kepada mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat cemburu nabi-nabi dan para syuhada. Setinggi apapun iman, sebersaudara apapun mukmin, namanya manusia, pasti ada masalah. Betul ya Bu ya? Dikiranya kalau mukmin
imannya benar, bersaudara, lalu tidak ada masalah. Enggak. Jangankan kita, Rasulullah, orang dengan hati yang paling bersih dan suci, sahabat-sahabat, manusia-manusia pilihan yang tertinggi imannya, terbesar amalnya. Di antara beliau dengan sahabat juga ada antara manusia paling mulia saja itu masalah bisa terjadi. Apalagi kita-kita. Biasa itu. Apakah kalau kemudian ada masalah berarti wah dia mungkin sudah nggak beriman. Buktinya ada masalah sama saya. Nggak gitu. Nggak gitu konsepnya. Justru karena kita sama-sama beriman dan bersaudara, sangat mungkin terjadi masalah di antara kita. Karena adanya masalah itu, maka pemahaman kedua, wa aslihu baina akhwaikum, mendamaikan dua mukmin yang berselisih adalah amalun adzim, amal yang besar pahalanya di sisi Allah. Apa buktinya? Salah satunya, diskresi yang diberikan Rasulullah pada satu hal yang sebenarnya dosa, tapi kalau dalam mendamaikan dua mukmin yang berselisih tidak berdosa. Apa itu? Berbohong. Ada 3 bohong yang tidak dihukumi dosa. 1, bohongnya suami dalam rangka menyenangkan hati dan menjaga perasaan istri. Bu, kamu wanita tercantik di seluruh Kemang. Bohong apa jujur, Pak? Gak masalah, bohong maupun jujur sama-sama berpahala. Bu, aku belum pernah makan sayur asam selezat ini. Kamu memang chef sayur asam terbaik di dunia. Bohong apa jujur, Pak? Enggak masalah, bohong maupun jujur sama-sama berpahala. Itu contoh. Bohong yang tidak dosa. 2, bohong dalam peperangan. Karena kalau dalam peperangan kok jujur terus, cepat mati biasanya. Yang ketiga, bohong yang diizinkan dalam rangka mendamaikan dua mukmin yang berselisih. Boleh, Pak. Jadilah yang merekatkan, jadilah yang menyambungkan, jadilah yang menghubungkan, jangan jadi yang meruncingkan. Mengadu domba 2 muslim, dosa besar.